Prediksi Manchester City vs Sheffield United tanggal 30 Desember tahun 2023. Manchester City akan menjamu Sheffield United di Etihad Stadium pada pekan ke-20 Premier League 2023/2024. Pertandingan Man City vs Sheffield ini akan kick-off Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 2023, jam 22 waktu Indonesia Barat, live di Champions TV 5 dan live streaming di video. Pada laga sebelumnya, yang merupakan laga pertama mereka usai meraih gelar Piala Dunia antar klub 2023, Man City menang di kandang Everton. Pasukan Josep Guardiola menang dengan skor 3-1. Sebelum menjadi juara dunia, Man City cuma menang sekali dalam 6 laga di Premier League. Namun, gelar juara dunia seolah membuat Man City mendapatkan tambahan bahan bakar untuk kembali tancap gas dalam persaingan di papan atas. Itu terlihat dari kemenangan mereka di Goodison Park, yang diraih melalui gol-gol Phil Foden dan Bernardo Silva, serta penalti Julian Alvarez. Sementara itu, di laga terakhirnya, Sheffield mencetak 2 gol lewat Oliver McBurnie dan Anel Ahmedhodzic saat menjamu Luton Town. Namun, Sheffield kalah 2-3. Mereka pun berpindah dari posisi juru kunci dengan perolehan hanya 9 poin. Man City, meski mungkin masih takkan diperkuat Erling Haaland, bakal sangat difavoritkan untuk menang saat meladeni Sheffield di Etihad Stadium nanti. Prediksi starting si Manchester City vs Sheffield United. Manchester City 4-2-3-1 Ederson, Gvardiol, Ake, Akanji, Walker, Kovacic, Rodri, Grealish, Foden, Silva, Alvarez. I disappear. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away. It's down the line. Maybe I should. Sepakat gabung Man City, titisan Messi harus ingat satu peringatan Guardiola. Lika-liku seputar masa depan Claudio Echeverri telah menemui titik terang. Setelah dihubungkan dengan Barcelona, gelandang berjulukan titisan Lionel Messi itu dipastikan merapat ke Manchester City. Perihal kepindahan Echeverri dikonfirmasi oleh agennya, Enzo Montepaone. Man City mengeluarkan 25 juta euro, 427 miliar rupiah, untuk menebus klausul pelepasan Echeverri di River Plate. Namun, si bocah ajaib Argentina tidak akan langsung bergabung dengan Manchester Biru pada bursa transfer Januari tahun 2024. Echeverri bakal tetap memperkuat River Plate dengan status pinjaman. Saya dapat memastikan bahwa semuanya sudah selesai untuk transfer Echeverri dari River Plate ke Man City. Kami senang semuanya berjalan lancar, kata Montepaone. Man City akan menjadi pijakan bagi Echeverri untuk mencapai level karir lebih tinggi. Hanya saja, bukan perkara mudah buat mendapatkan jam terbang reguler di City yang dipenuhi bintang. Sebagai pelatih klub, Pep Guardiola pernah memperingatkan bahwa setiap anggota skuad, termasuk pemain muda, harus bekerja ekstra keras guna mendapatkan tempat di tim utama. Bahkan dia tidak memberikan perlakuan spesial kepada produk Akademi City jika memang tidak memenuhi standar. Ini merupakan peluang besar bagi mereka untuk mendekati tim utama, tetapi tidak mudah. Kami tidak memberikan hadiah karena mereka tampil bagus atau sesuatu yang istimewa. Itu tergantung pada mereka. Mereka harus menunjukkan kepada kami, mereka harus memainkan level mereka, kata sang nahoda. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside. Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much. Barcelona OTW kena tikung Man City lagi, usai titisan Lionel Messi kini gelandang masa depan Brasil. Barcelona butuh beberapa amunisi baru untuk meningkatkan performanya. Claudio Echeverri adalah salah satu nama yang diburu klub asal Catalunya. Penampilan impresif yang ditunjukkan Echeverri di Piala Dunia U17 2023 membuat Barcelona kepincut. Barcelona telah menunjukkan keseriusannya dengan mengajukan tawaran kepada River Plate. Tawaran itu berupa kerelaan Barcelona untuk membayar lebih mahal dari klausul pelepasan Echeverri yang senilai 25 juta euro. Namun, Barcelona ingin membayarnya dengan cara mencicil. Syarat tambahan itu membuat River Plate kecewa. Klub Argentina hanya mau menerima uang kes dalam transfer pemain berjuluk si iblis kecil itu. Alhasil, proposal tersebut ditolak mentah-mentah oleh River Plate.
Di saat Barcelona kesulitan memenuhi permintaan River Plate, Man City datang untuk menikung. Echeverri bukanlah satu-satunya bintang muda Amerika Latin yang diburu Barcelona. Satu nama lainnya adalah Andre Trindade dari Fluminense. Andre adalah pemain yang beroperasi di pos gelandang bertahan. Namun, dirinya juga bisa diandalkan sebagai gelandang box-to-box. Namanya saat ini tengah mengangkasa setelah membantu Fluminense juara Copa Libertadores. Namun, upaya Barcelona untuk mendatangkan gelandang masa depan timnas Brasil itu lagi-lagi diganggu Man City. Dikutip bolasport.com dari Sport, Man City juga tertarik untuk memboyong Andre. Kondisi ini membuat kasus Echeverri bisa saja kembali terulang. There will be a time. There will be a time. Bernardo Silva akui punya keinginan kembali ke Benfica. Gelandang Manchester City, Bernardo Silva, mengakui bahwa ia memiliki keinginan untuk kembali ke Portugal dan memperkuat klub masa kecilnya, Benfica. Sebelum meraih kesuksesan luar biasa bersama Manchester City sejak tahun 2017, Bernardo Silva memulai karirnya sebagai pemain sepak bola bersama Benfica. Ia memulai semuanya dari akademi sepak bola klub hingga promosi ke tim utama pada tahun 2014. Setelah meraih segalanya bersama The Citizens, Bernardo mengakui bahwa ia memiliki keinginan untuk kembali ke klub masa kecilnya tersebut. Namun, ia menyadari bahwa hal itu tidak akan terwujud dalam waktu dekat karena The Eagles tidak akan sanggup menebus harga transfer dirinya yang melebihi angka 50 juta euro. Bernardo menyebut dirinya berpeluang untuk pulang ke Portugal jika kontraknya habis. Kontraknya sendiri saat ini masih berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Tentu saja saya ingin kembali dan saya berharap itu terjadi suatu hari nanti, tetapi saat ini tidak mungkin karena Man City akan meminta banyak uang. Saya adalah pemain yang dihargai lebih dari 50 juta euro. Tidak ada klub Portugal yang bisa membayar uang sebanyak itu. Jika saya kembali, itu akan terjadi ketika kontrak saya berakhir. Ketika saya masih muda, saya melihat Barca yang terdiri dari para pemain muda, Xavi, Iniesta dan Messi, dan dilatih oleh Pep. Itu adalah sebuah inspirasi bagi saya. Menonton pertandingan Barcelona tidak diragukan lagi merupakan sebuah inspirasi dan salah satu impian saya adalah Pep melatih saya, ujar Bernardo kepada Abola.